Itu menggunung semakin cepat, sehingga jika kita tidak segera mengatasinya secara tepat dan cepat, maka akan terlambat bagi kita dan generasi di depan kita untuk menyembuhkannya. Bumi yang terluka itu telah membawa banyak dampak yang sangat merugikan. Perubahan cuaca dan naiknya suhu bumi yang ekstrim sebagaimana yang kita alami membuat kita sulit menyesuaikan diri, membawa banyak kerusakan dan kehilangan. Naiknya permukaan laut akibat suhu yang meningkat mengancam perkampungan di pesisir pantai. Banyak orang terpaksa mencari tempat yang lebih tinggi untuk pemukiman. Wilayah-wilayah pesisir menjadi semakin sempit dan mereka yang berada di pesisir sering merasa terancam oleh gelombang pasang. Kita sendiri mengalami betapa sulit untuk mendapatkan tempat rekreasi di pantai Nanganesa dan Nangalala misalnya. Banyak pohon ditebang, hutan-hutan digundulkan oleh ulah manusia. Akibatnya sumber oksigen, udara yang bersih menipis, ditambah dengan polusi yang dikeluarkan oleh asap dari dapur-dapur pabrik industri dan kendaraan bermotor. Kita bisa menambahkan daftar luka-luka di bumi. Kita bisa menambahkan daftar luka-luka di bumi sekolah kita yang kecil ini. Jangan-jangan lingkungan sekolah kita tidak lagi memberi rasa nyaman dan aman, membuat kita betah. Bumi rumah kita sedang terluka. Karena itu kita dipanggil untuk merawat bumi, rumah kita bersama dengan cara menghargai, menyayangi, melindungi, dan menjaganya. Kita diajak untuk menanam pohon, menghutankan kembali perbukitan yang kersang, mengurangi polusi dan berbagai cara yang kita tahu dan bisa buat. Banyak kegiatan dalam kurikulum Merdeka bisa digunakan untuk merawat dan menyembuhkan ibu bumi yang terluka. Hendaklah terangmu bercahaya. Manusia yang terluka. Ada semacam kebudayaan baru yang sedang melanda dunia zaman ini. Kebudayaan membuang, throw away culture. Di mana-mana kita menyaksikan akibat dari kebudayaan ini. Makanan-makanan instan yang dikemas dalam kemasan plastik membuat manusia tidak mau repot-repot. Gelas-gelas dan botol plastik aqua setelah digunakan, kemasannya langsung dibuang di mana saja. Tidak peduli apakah itu di halaman rumah, di taman yang indah, di jalan-jalan, atau selokan-selokan. Akibatnya, di banyak tempat sampah-sampah menggunung dan mudah ditemukan. Akibatnya, walaupun hujan belum seberapa lebat, tetapi jalan-jalan sudah dipenuhi
dengan serakan sampah yang keluar dari luapan saluran-saluran air yang tersumbat. Budaya membuang. Kebudayaan membuang ini tidak hanya terjadi pada barang-barang, tetapi juga pada manusia. Ada yang memperlakukan orang lain sebagai yang layak berkorban demi orang-orang yang bisa berbuat seenaknya. Paus Fransiskus mengatakan, sesama manusia tidak lagi dilihat sebagai makhluk tertinggi yang perlu mendapat perhatian dan penghargaan, apalagi kalau mereka itu miskin, cacat, yang belum berguna seperti anak yang masih dalam kandungan, atau yang dianggap tidak berguna lagi seperti orang cacat, sakit-sakitan, dan jompo. Ya, dibuang saja. Yang dibuang bukan lagi hanya sampah atau barang-barang bekas, tetapi juga manusia. Di belahan dunia lain kita lihat melalui televisi misalnya, banyaknya para pengungsi, kaum migran dan pencari suaka. Kita saksikan dan dengar tentang berbagai berita peperangan, terorisme, penganiayaan terhadap orang dari agama dan ras lain, yang memperpanjang daftar-daftar luka-luka kemanusiaan yang dialami manusia dewasa ini. Kemanusiaan secara global juga terjadi oleh pandemi COVID-19 dengan berbagai dampaknya, seperti kematian yang juga terjadi dalam lingkungan keluarga kita. Krisis ekonomi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena tempat kerja mereka ditutup atau pemangkasan jumlah karyawan. Di lingkungan sekolah kita, mungkin juga ada rekan guru, ada pegawai, dan terlebih anak-anak murid kita yang terluka oleh sikap kita, teguran kita yang menyakiti hati dan merendahkan martabat serta harga diri mereka, atau karena sikap kita yang lebih memperhatikan yang berprestasi, membawa kejuaraan dan nama baik sekolah, lalu menganaktirikan mereka yang kita anggap lemah, biasa-biasa saja, pembawa masalah, nakal, sering bolos, dan seterusnya. Mungkin ada yang merasa tersingkirkan, lalu secara diam-diam menghindar diri dari kebersamaan kita, merasa tidak nyaman kalau berada di dekat orang lain, kalau berada di antara rekan-rekan guru dan pegawai. Tetapi mungkin juga ada yang merasa diri tidak berdaya, mudah tersinggung, hanya melihat dirinya sebagai korban, sambil tidak mau mengakui bahwa dia juga bisa menjadi penyebab situasi luka itu terjadi. Kita bisa menjadi korban dari keterlukaan manusia, tetapi kita bisa juga menjadi penyebab adanya keterlukaan itu. Hendaknya terangmu bercahaya. Saudara-saudara, kita semua dipanggil untuk menjadi murid. Istilah murid merupakan istilah yang sangat dalam maknanya dalam kitab suci.
Dalam tradisi Kristiani, murid bukanlah suatu istilah baru. Maknanya berkenaan dengan panggilan kita sebagai anak Allah oleh karena pembaptisan. Oleh karena pembaptisan, kita memiliki martabat yang sama sebagai anak Allah. Oleh pembaptisan, kita semua orang Kristen perlu berpartisipasi secara aktif dalam misi gereja, termasuk misi menyembuhkan luka-luka. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia zaman ini, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus. Demikian ensiklik Gaudium et Spes, dokumen Konsili Vatikan kedua tentang gereja di dunia dewasa ini. Dalam panggilan sebagai anak Allah ini, ada dinamika dan sifat misioner Kristiani yang menuntut kita untuk terus bertumbuh dalam Kristus, berkomitmen untuk mengubah dunia dewasa ini sebagaimana dituntut Kristus kepada murid-murid. Murid yang setia adalah murid yang kreatif, terbuka terhadap inspirasi Roh Kudus yang terus membimbing gereja dalam misinya, teristimewa misi di tengah dunia yang terluka. Setiap orang yang dibaptis, apapun posisinya atau tingkat pengetahuannya dalam hal iman, adalah agen evangelisasi, agen pewartaan kabar gembira. Maka sangat tidak efisien kalau kita membayangkan bahwa tugas pewartaan kabar gembira hanya dilakukan oleh mereka yang profesional, sementara kita menjadi penonton. Sebagai orang yang dibaptis, kita tidak hanya menjadi murid, tetapi juga misionaris. Kita adalah murid yang misionaris. Tugas seorang murid yang misionaris tidak cukup hanya berkhotbah atau mengajar, tetapi juga harus memancarkan, menunjukkan kegembiraan dan sukacita imannya melalui kata dan perbuatan sebagai murid Kristus. Seorang murid yang misionaris menjadi agen perubahan dunia, mengaktualisasikan kerajaan Allah bersama-sama dengan orang lain, mengaktualisasikan kerajaan Allah bersama-sama dengan orang lain di tempat kita masing-masing, di antara manusia dan budaya lain. Kita sebagai murid yang misionaris dalam lingkungan sekolah adalah guru atau pegawai yang tidak hanya berkhotbah, tidak hanya mengajar, tetapi juga harus memancarkan, menunjukkan kegembiraan dan sukacita imannya melalui kata-kata dan perbuatan sebagai murid Kristus. Saudara-saudari, ada 4 langkah praktis untuk menjadi murid yang misionaris. Seorang murid, bahasa Inggrisnya disciple dan bahasa Latinnya discipulus,
adalah dia yang terus-menerus belajar. Disciple, murid atau discipulus, berasal dari kata Latin dicere yang artinya belajar. Seorang murid harus selalu belajar, memusatkan perhatiannya, memberi waktu untuk kontemplasi, dan menggali pengetahuan-pengetahuan baru, seperti Yesus yang selalu dibentuk dan diubah oleh Roh Kudus. Dalam lingkungan sekolah, kita belajar dari Yesus Sang Guru, juga belajar dari rekan-rekan dan para siswa-siswi kita. Kedua, seorang murid adalah dia yang berkomitmen untuk meniru, mencontohi Sang Guru. Ia tidak hanya duduk dekat kaki Yesus untuk belajar, tetapi juga berjalan bersama-sama dengan Dia, memikul bebannya, melaksanakan misinya, yaitu sikap bela rasa, semangatnya melawan ketidakadilan, sikapnya yang inklusif, menerima siapa saja, kasih kepada orang miskin, dan selalu ada waktu untuk berdoa. Mereka mencontohi Sang Guru, tetapi juga mencontohi sesama murid yang lain, yang baik dan patut dicontohi. Orang-orang kudus pada masa lampau, rekan-rekan sekerja, dan anggota komunitasnya, komunitas sekolah. Yang ketiga, murid adalah dia yang berkomitmen untuk mengintegrasikan diri. Tuntutan Yesus Sang Guru mungkin terlalu tinggi, terlalu berat bagi kita para murid. Tetapi karena kita setia mengikutinya, setia menirunya, setia melakukan kehendaknya, maka kita menjadi terbiasa. Gaya dan ajaran Yesus menjadi gaya dan cara hidup kita. Kita menjadi Kristus yang lain, dan seperti Santo Paulus, kita juga bisa berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Di lingkungan sekolah, keramat tamahan, saling menyapa, bekerja sama haruslah menjadi wujud kemuritan itu. Keempat, menjadi murid yang setia belajar, mencontohi Sang Guru sampai mengintegrasikan diri, membuahkan kemampuan untuk menjadi murid yang kreatif. Roh dan semangat Yesus disesuaikan dengan zaman, tempat, konteks, dan situasi di mana murid itu berada. Di bawah tuntunan Roh Kudus, para murid membiarkan diri diubah. Roh mengubah imajinasi dan bayangan mereka tentang aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang mungkin sebelumnya tidak diantisipasi. Saya bayangkan banyak hal yang terjadi di luar dari rencana Anda sebelumnya. Tiba-tiba mungkin diberi salah satu sentuhan, langsung kita berkreasi, kita mencari kira-kira apa yang bisa kita buat. Ini ciri dari seorang murid Kristus yang selalu kreatif.
yang berikut. Untuk saudara-saudari yang berada di KUB, yang berada di stasi, ini istilah ini tidak asing. Sinodalitas, kerjasama menuju gereja para murid misioner yang beriman dan kreatif. Masih cukup panjang ini ya, bisa sabar ya.